fungsi fungsional. Terus bedanya apa dong? Aku sebenarnya belum paham tahu materi ini dari awal. Coba aku jelasin ke pengertiannya dulu. Jadi itu pengertiannya secara sederhana, linguistik fungsional adalah studi bahasa yang berkaitan dengan fungsi bahasa dalam kehidupan individual, sosial, dan kultural, terutama dalam hal kognisi atau informasi terkait atau ekspresi, menunjukkan suatu hati dan konasi atau mengarahkan pengaruh. Nah, di linguistik fungsional ini pencetusnya itu adalah Michel Akaharidai, dan ada tokoh lain yang bernama Roman Jakobson. Nah, Roman Jakobson ini tuh lahir di Moskow pada tahun 1896. Roman Jakobson menyatakan dengan pasti pentingnya fonologi diakronis yang mengkaji kembali dikotomi-dikotomi Ferdinand, antara lain dikotomi yang memisahkan tegas sinkronis. Nah, Jakobson juga itu menyejajarkan 6 faktor bahasa dengan 6 fungsi bahasa. Kan 6 faktor bahasa itu ada pembicara, pendengar, konteks, hubungan, kode, dan pesan. Kalau 6 fungsi bahasa itu ada ekspresif, konotif, denotatif, fatik, metalinguistik, dan poetik. Nah, Jakobson itu menyejajarkan dengan ekspresif itu disejajarkan pada pembicara. Terus kalau konatif disejajarkan pada pendengar, dan denotatif disejajarkan pada konteks. Kalau fatik disejajarkan pada hubungan. Terus metalinguistik disejajarkan pada kode. Dan terakhir yaitu poetik disejajarkan pada pesan. Terus tokoh yang selanjutnya itu ada Andre Martinet. Nah, dia ini lahir pada tahun 1908. Dia mengembangkan teori-teori aliran Praha dengan tulisannya tentang netralisasi dan segmentasi. Dengan pikirannya itu telah memperkaya dan mengembangkan studi linguistik terutama pada fonologi deskriptif, fonologi diakronik, sintaksis, dan linguistik umum. Jadi itu definisi dan tokoh yang terkait dengan aliran ini. Oh iya, aku sudah mulai sedikit paham dengan aliran ini. Terus ciri-ciri aliran fungsional itu apa ya, Li? Aku belum paham dari tadi. Aduh, aku juga lupa. Coba kamu tanya Afran deh. Nih, Afran, Apaan, Syifa? ini dong minta tolong jelasin ciri-ciri aliran fungsional. Lagi Kamu kan nonton. Yaudah sebentar ya. Ya, oke deh. Jadi apa tadi kamu minta tolong apa? Ciri-ciri aliran fungsional. Oh, linguistik. Iya. Oke gini. Jadi kemarin kan tuh aku baru belajar. Terus aku ingat ciri-cirinya itu yang pertama untuk linguistik fungsional, dia yang pertama itu fokus pada fungsi bahasa. Nah, yang masuk pada fokus fungsi bahasa ini gimana dia itu bahasa ini memiliki fungsi yang digunakan untuk berkomunikasi. Terus yang kedua itu sistematik dari fungsional. Maksudnya sistematik fungsional ini dia menganggap bahwa bahasa sebagai sistem fungsional yang mencakup dari 3 komponen. Yang pertama leksikogrammer dan semiotik, juga konteks. Nah, lalu ciri-ciri yang ketiga itu keterkaitan antara bentuk dan fungsi. Ya, maksudnya itu apa? Nah, maksudnya itu fungsi atau tujuan dari satu bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi. Dengan kata lain, struktur bahasa itu bisa dipahami dalam konteks pemakaian kata-kata tersebut. Nah, lalu keempat ada analisis kontekstual. Nah, di mana ini lebih memfokuskan kepada konteks dari komunikasinya ini. Maksudnya itu siapa sih yang berbicara, kepada siapa, kapan dia berbicara, di mana dia berbicara, dan mengapa dia berbicara seperti itu. Lalu yang kelima ada pentingnya makna. Yang dimaksud ini dalam suatu komunikasi itu penting untuk kita mengetahui makna dari kata-kata tersebut supaya pendengar bisa tahu maksud yang kita inginkan. Oke, untuk ciri-ciri yang terakhir yaitu komunikasi sebagai tujuan utama. Maksudnya untuk aliran linguistik fungsional ini menempatkan komunikasi sebagai tujuan utama dari bahasa. Kenapa? Karena analisis bahasa itu lebih fokus kepada bagaimana bahasa digunakan untuk mencapai komunikasi yang efektif antara 2 orang dan lebih, seperti itu. Udah paham? Oh, jadi sekarang aku paham ciri-ciri dari aliran fungsional. Tadi aku baca dari buku ini susah banget dipelajari, bahasanya tinggi banget. Setelah kamu jelaskan pakai bahasa yang lebih sederhana, aku langsung paham. Oke, makasih ya, Fran. Ya, sama-sama Syifa. Aku lanjut nonton ya. Bentar. Ini ada apa lagi nih kelebihan dan kekurangan aliran fungsional? Apalagi? Tolong jelasin dong. Tanya lain aja tuh, aku mau lanjut nonton. Filmnya lagi seru tahu. Udah ya, aku jelasin yang tadi aja. Ale mana sih? Li, Ale mana ya?
Itu di sebelah kamu tuh. Oh, ternyata Ale dari tadi di situ. Ale. Ih, Ale. Apa sih? Ale, ini dong minta tolong jelasin kelebihan dan kekurangan aliran fungsional. Kamu kan paham, Le. Bentar. Segame. Bentar lagi selesai. Sabar. Kalah kan? Gara-gara Syifa nih. Kenapa Syif? Tadi mau nanya apa? Ini nanya kelebihan kekurangan aliran fungsional. Oh, tentang kelebihan sama kekurangan aliran linguistik fungsional ya? Iya. Nah, kebetulan banget semalam tuh aku habis belajar sama anak-anak tentang kelebihan sama kekurangan. Nah, kelebihannya itu ada 7. Yang pertama itu orientasi pada konteks komunikatif. Nah, yang mana aliran itu menekankan pentingnya memahami bahasa dalam konteks komunikatif, yang mana artinya itu bahasa tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan gramatikal, tetapi juga sebagai alat untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu. Nah, terus yang kedua itu ada analisis wacana yang mendalam, yang mana aliran ini tuh mendorong analisis wacana yang lebih mendalam, mempertimbangkan bagaimana bahasa digunakan untuk menciptakan makna dalam teks atau percakapan. Nah, terus yang ketiga ada fokus pada tujuan komunikasi. Nah, artinya itu linguistik fungsional memperhatikan tujuan komunikatif dari penggunaan bahasa, yang mana bahasa itu tidak hanya dilihat sebagai struktur gramatikal, tapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu. Nah, terus yang keempat itu ada pentingnya kepentingan sosial dan budaya, yang mana aliran ini tuh memperhitungkan peran budaya dan sosial dalam penggunaan bahasanya. Terus yang kelima ada relevansi terhadap pengajaran bahasa, yang mana pendekatan ini tuh dapat diaplikasikan dengan baik dalam pengajaran bahasa karena memberikan perhatian khusus dalam pemahaman situasional dan penggunaan bahasa yang tepat. Nah, terus yang keenam ada keterkaitan antara bahasa dan fungsi kognitif, yang mana aliran ini tuh mencoba untuk memahami hubungan antara bahasa dan fungsi kognitif. Yang terakhir yaitu menggabungkan aspek sintaktik, semantik, dan pragmatik, yang mana aliran ini tuh mengintegrasikan aspek-aspek sintaktik, semantik, dan pragmatik dari bahasa. Nah, ini tuh memungkinkan analisis yang lebih baik terhadap penggunaan bahasa dalam berbagai konteks. Nah, terus kelemahan dari fungsional itu ada 5. Yang pertama adalah rumit dan abstrak, yang mana salah satu kritik terhadap aliran fungsional adalah bahasa yang dibawakannya terlalu rumit dan abstrak. Nah, terus yang kedua ada keterbatasan empiris, yang mana beberapa kritikus itu berpendapat bahwa aliran ini tuh cenderung kurang berfokus pada analisis empiris dan lebih pada teori yang abstrak. Nah, jadi gitu sih, Pak. Jadi udah dijelaskan sama Ale kan tentang kelebihan dan kekurangan dari teori fungsional. Gimana? Kamu udah paham belum tentang materi itu? Sekarang aku paham. Jadi, aliran fungsional dalam linguistik, dia ini melihat bahasa sebagai alat komunikasi ya? Ya, betul. Dan tujuannya itu untuk menyampaikan makna yang sesuai konteks. Ya. Pendekatan ini tuh menekankan bahwa struktur bahasa digunakan untuk menyampaikan ide, membangun hubungan sosial, dan menyusun informasi agar sesuai dengan situasi komunikasi. Benar nggak sih? Ya, kurang lebih seperti itu materi dari teori fungsional. Itu kamu bisa nyimpulin. Karena aku udah paham, kalian jelasin. Makasih ya. Oke. Oh iya, kita kan punya tugas dari Pak Habibie. Deadline-nya malam ini tau? Tugas apa? Emang iya? Iya. Itu loh yang transformasi. Oh iya itu ada tugasnya. Transformasi. Iya apa sih? Itu yang aliran transformasi itu. Nah, itu. Kamu tahu, Le? Oh, aliran formasi. Iya, kita tuh nyari definisi, terus teori dasarnya tuh gimana, terus cabangnya tuh apa aja, terus kelemahan sama kelebihannya tuh apa. Oh, Kita bagi tugas aja gimana? Bagi gitu. lagi. Oh, Tugas. itu yang 2 hari lalu dijelasin sama Pak Bibi ya? Iya. Oh, iya, aku ingat. Terus tugasnya suruh ngapain aja? Jadi kan jelasin. Itu Tadi dari- yang kamu sebutin tadi. Iya. Oke. deh. Yang pertama siapa nih? Aku yang pertama. Oke, Ale. Terus Habis itu yang teori dasarnya aku ya. Teori Oke. dasar aku. Terus Terus cabangnya kamu, kan Siva? sih. Ya, aku Jepang. Abang. Terus aku sisanya apa aja? Iya. Oh, kelebihan. Sama Masih ada kekurangan dong. Iya Kelebihan dong. kekurangan sama. Aku nyimpulin deh. Oke. 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 Nomor 1, kan soalnya suruh jelasin tentang definisi transformasi kan. Nah, definisi dari transformasi itu adalah sebagai reaksi atau kritik dari aliran strukturalisme. Nah, yang dikritik itu ada 3. Yang pertama, yang paling fundamental adalah penolakan terhadap konsep behavioris, yakni tanpa melibatkan unsur mental manusia. Padahal misalkan merupakan hal yang paling penting adalah berbahasa. Nah, terus yang kedua itu morfologi yang udah masuk pada sintaksis. Nah, terus yang ketiga cenderung mengabaikan makna. Padahal pusat dari pemahaman bahasa itu berpusat pada makna, bukan pada struktur. Gitu. Nah, terus ada tokoh-tokoh transformasi. Nah, tokoh transformasi itu ada 4. Yang pertama, pelopor aliran ini itu adalah N. Chomsky dengan karyanya Syntactic Structure 1967. Terus Aspect of the Theory of Syntax 1965, Standard Theory 1972, Extended Standard Theory 1975, dan diikuti oleh tokoh-tokoh seperti Postal, Fodor, Halle Palmatier, Lyons, Katz, Allen Van Buren, R. D. King, R. A. Jacobs, J. Green, dan lain-lain. Nah, terus ide dasar Chomsky itu tentang linguistik, yang mana setiap kata bahasa itu berasal dari suatu bahasa, yang mana bahasa itu adalah teori bahasa tersebut. Yang mana syaratnya itu ada 2. Yang pertama, suatu kalimat itu harus bisa diterima
pemakainya tanpa ada rekayasa. Nah, terus yang kedua itu penciptaan istilah harus sejajar dengan teori linguistik tertentu. Gitu definisi sama tokoh-tokoh transformasi. Oh, oke. Terus lanjut nomor 2. Nomor 2 itu kita membahas teori dasar aliran transformasial. Oke. Nah, setelah aku cari itu ada sedikit banyak sih. Yang pertama itu berdasarkan paham mentalistik. Artinya tuh proses berbahasa itu bukan sekedar proses rangsang tanggap, tapi berupa proses kejiwaan di dalam diri peserta bicara. Terus yang kedua itu bahasa merupakan innate atau keturunan atau warisan. Nah, di sini tuh dibuktikan dari struktur otak kita sama simpanis itu kan sama, tapi yang membedakan itu ada satu simpul, yaitu simpul saraf bicara. Nah, jadi kalau simpanse itu walaupun dilatih untuk berbicara sampai 1000 kali itu gak bakal bisa berbicara, tapi kalau manusia itu kalau dilatih itu bakal bisa bicara. Nah, gitu. Terus yang ketiga, bahasa terdiri dari lapis dalam atau struktur dan lapis permukaan atau surface struktur. Nah, struktur dalam itu adalah tempat terjadi proses berbahasa yang sesungguhnya secara mentalistik, kayak masih di otak gitu loh. Terus yang struktur permukaan adalah wujud lahiriah yang ditransformasikan dari lapis batin. Contohnya tuh kayak kata aku senang kamu, I love you, terus selalu kan itu artinya sama ya, tapi pas diucapan tuh berbeda. Nah, terus yang keempat itu bahasa terdiri dari unsur kompeten dan performance. Nah, kompeten itu merupakan pengetahuan yang dimiliki seorang penutur tentang bahasanya, termasuk kaidah-kaidah yang berlaku pada bahasanya. Kalau performance adalah keterampilan seseorang dalam menggunakan bahasa. Jadi yang kompeten itu kemampuan, yang performance-nya itu keterampilan kita menggunakan kaidah itu untuk berbahasa setiap hari. Terus yang kelima itu analisis bahasa bertolak berawal dari kalimat. Nah, cabang semantik generatif ini punya teori tahu. Yang pertama itu sintaksis dan semantik itu menjadi satu kesatuan, tidak terpisah. Jadi tataran bahasa fonologi dan sintaks semantis. Terus kedua itu struktur semantik itu serupa dengan struktur logika. Nah, yang ketiga proposisi terdiri dari predikat, argumen. Nah, cabang kedua itu ada cabang tata bahasa kasus. Tokohnya itu, nah tata bahasa kasus ini tuh diperkenalkan oleh Charles J. Fillmore dalam The Case for Case, Imo dalam buku BCI. Nah, ketiga ini proposisi terdiri dari predikat, semua yang menunjukkan hubungan perbuatan, sifat, dan keanggotaan. Nah, dan argumen, jadi yang segala sesuatu yang diperbincangkan gitu. Nah, yang keempat ini dimulai dari kata yang berpusat pada predikat. Verb. Contoh, nenek, argumen, memberikan, baju, adik. Nah, cabang tata bahasa kasus ini punya teori loh. Yang pertama, kalimat dibagi menjadi dua. Satu, modalitas, yaitu nagasi, kala, aspek, dan adverbial. Yang kedua, proposisi, verba disertai dengan sejumlah kasus, kayak hubungan antara verb dan nomina gitu. Dan yang kedua, makna kalimat itu dirumuskan kayak X, Y, Z. Terus yang verb tuh X, Y, Z, kasus. Nah, yang ketiga, open, terus A, I, O. A, agen, pelaku, I, instrumen, alat, O, objek, dan tujuan. Nah, dalam versi terakhir kasus, ini dibatasi pada agnet, pelaku, experiencer, peristiwa psikologis, objek, dikenai perbuatan, source, keadaan, tempat, dan waktu. Goal ini keadaan, kayak kalau source ini tuh kayak sudah gitu. Nah, goal ini keadaan, tempat, waktu, akan. Referensial, acuan. Nah, yang terakhir nih, yang ketiga, yaitu tata bahasa relasional. Tokohnya ini ada David M. Perlmutter dan Paul M. Forstal. Nah, tata bahasa relasional ini sering mengkritisi tata bahasa transformasi. Karena dalam mencari kesemestaan bahasa hanya berputar pada bahasa Inggris, padahal bahasa di dunia ini sangat bervariasi. Nah, teorinya ini, menurut teori bahasa relasional ini, setiap struktur klausa terdiri dari jaringan relasional yang melibatkan 3 macam wujud, yaitu seperangkat simpai yang menampilkan elemen-elemen di dalam satu struktur. Nah, yang B, seperangkat nada relasional yang merupakan nama relasi gramatikal yang disandang oleh elemen-elemen itu dalam hubungannya dengan elemen lain. Yang C, seperangkat coordinates yang dipakai untuk menunjukkan pada tataran yang maka elemen-elemen itu menyandang relasi gramatikal tertentu terhadap elemen lain gitu. Nah, aku bagian terakhir nih berarti kekurangan dan kelebihan. Ternyata transformasional ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Untuk keunggulannya atau kelebihannya yang pertama itu dia proses berbahasa merupakan proses kejiwaan bukan fisik. Terus yang kedua dia juga memiliki keunggulan yaitu secara tegas memisah pengetahuan kebahasaan dengan keterampilan berbahasa. Jadi dipisahkan linguistik kompeten dan linguistik performance. Terus dapat membentuk konstruksi-konstruksi lain secara kreatif berdasarkan kaidah yang ada. Lalu ada yaitu keunggulannya sebagai pembedaan kalimat inti dan transformasi yang telah dipilah antara substansi dan perwujudan. Lalu yang terakhir, ia menghasilkan kalimat yang tak terhingga banyaknya karena gramatikalnya bersifat generatif atau umum. Dan untuk kelemahannya, ini ada 3. Yang pertama, yaitu tidak mengakui eksistensi klausa sehingga tidak dapat memilah konsep klausa dan kalimat. Lalu yang kedua, bahasa merupakan innate walaupun manusia memiliki innate untuk berbahasa, tetapi tanpa dibiasakan atau dilatih mustahil akan bisa. Maksudnya, walaupun kita sudah bisa ngomong atau berbahasa, tapi kalaupun tidak dilatih secara sering, itu bakal susah untuk bisa menerima kata-kata yang rumit. Lalu yang terakhir, untuk kekurangannya ada setiap kebahasaan selalu dikembalikan kepada deep structure.
Mungkin itu untuk kelebihan dan kekurangan. Nah, kesimpulannya, tapi di sini kesimpulannya itu aku menyimpulkan 2 materi. Yang pertama dari tadi yang kita bahas, aliran fungsional dan transformasional, yaitu 2 pendekatan yang penting dalam studi bahasa. Memang ini memiliki 2 pendekatan yang penting. Mengapa? Karena aliran fungsional dan transformasional ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman bahasa. Linguistik fungsional menyoroti aspek fungsi dan penggunaan bahasa dalam konteks komunikatif. Lalu, linguistik transformasional ini menitikberatkan pada struktur gramatikal dan pembentukan kalimat. Kedua aliran ini dapat saling melengkapi dalam pemahaman bahasa. Dan pemilihan metode analisis ini tergantung pada tujuan penelitian atau pendekatan yang diinginkan. Dan para ahli bahasa seringkali menggunakan pendekatan 2 ini yang sangat beragam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Mungkin seperti itu teman-teman, kelebihan dan kekurangan juga kesimpulan dari materi ini. Oke, bagian aku udah selesai. Tugasnya udah selesai nih jadinya nih.